Oke sip, makasih. Kenalin diri dulu dong. Boleh. Saya Jill dari Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang angkatan 2022. Oke Jill, terima kasih. Hari ini saya wawancara Jill karena Jill adalah ketua dari salah satu klub di Prodi kita ya. Klub apa Jill? Klub Karuta. Oke, Karta apa itu Jill? Karta itu? Jadi Karuta itu adalah permainan kartu tradisional dari Jepang yang menggunakan puisi-puisi atau tangka lama dari Jepang. Oke, jadi bahasanya susah dong bahasa Jepang ya? Ada beberapa yang pelafalannya masih pelafalan jadul gitu. Oh, oke. Jill udah berapa lama bergabung di klub Karta ini? Kalau saya sendiri dari semester 1 masuk sini udah join Karuta. Oke, jadi kira-kira berapa tahun tuh? Oh, mungkin hampir 3 tahun kali sih. Oke, motivasi awalnya apa sih masuk klub ini? Oh, kalau motivasi awalnya, jadi kalau kita masuk prodi itu ada yang namanya Kurabu Shokai. Di situ dikenalin klub-klub yang ada, dan kebetulan waktu itu pas bagiannya klub Karuta, senpainya tuh keren-keren banget pas lagi mainnya. Jadi waduh, saya jadi bikin keren juga kayak gitu. Dan asik kelihatannya. Jadi motivasinya karena ngelihat Kurabu Shokai ya, ada permainannya di situ ya. Terus kelihatannya keren, jadi mau masuk gitu ya. Oke. Sebenarnya susah nggak sih? Kalau dibilang susah, mungkin susah-susah gampang sih Sensei. Soalnya ada juga harus ngapalin puisi-puisinya. Cuman asalkan pingin sih pasti bisa gitu. Iya, jadi kesan saya tuh kayak Karta itu harus ngapalin Hyakunin Issue kan ya. Itu ada berapa puisi Jo? Waduh, ada 100. Hyaku nih ya, ada Hyaku ya. Nah itu kan ada banyak, jadi dari saya pribadi ya kesannya tuh kayaknya susah gitu. Itu sebagai anggota dulu Jill baru masuk itu diharusin hafal nggak sih? Kalau harus hafal sih nanti pasti akhirnya juga harus hafal ya, karena pas lagi main bakal dipakai semua kartu-kartunya. Cuman nggak dipaksa kok untuk hafal. Gitu. Kalau misalkan agak susah hafalinnya, asalkan suka main nanti juga lama-lama nempel. Jadi pasti pas latihan juga sering ngedenger gitu ya, terus sering ngelihat kartunya secara alami gitu ya, bisa hafal sendiri ya. Iya Sensei. Kalau Jill sendiri udah hafal semua? Kalau semuanya masih ada beberapa yang suka lupa, jadi mungkin sekitar 95%. Wih, 95% itu gede banget sih. Ada nggak yang hafal 100%? Ada. Berapa orang? Lumayan sih Sensei, kalau udah sering main nanti akhirnya juga hafal 100%. Ya, kalau sering main, sering denger ya, sering lihat kartunya itu otomatis ya. Nanti gerak sendiri tangannya Sensei. Oh. Iya, penasaran nih cara mainnya juga. Saya belum tahu juga sih. Oke, terus ini kan udah masuk semester genap nih, sebenarnya nggak lagi masa perekrutan ya. Tapi sebenarnya mahasiswa yang udah istilahnya udah semester keberapa gitu masih bisa nggak sih gabung gitu, ikut klub Karta gitu? Kalau penasaran boleh aja kok masih join gitu. Nanti kalau misalkan penasaran di hari Kamis nanti ketok aja pintunya, pasti dibolehin masuk untuk lihat-lihat. Latihannya hari Kamis ya? Iya, hari Kamis. Jam berapa Jul? Aktifnya biasanya dari jam 4 sore setelah kegiatan kampus. Oke, sampai jam berapa biasanya? Sekitar jam 6-an ya Sensei. Oke, jadi jam hari Kamis jam 4 sampai jam 6 sore ya. Oke, sip. Ini kan mungkin ada mahasiswa yang malu-malu nih gitu ya. Mau masuk itu kayaknya gimana gitu. Itu gimana tuh prosedurnya tuh? Kalau ketok ke pintu dulu gitu, terus gimana tuh ngomongnya? Ketok pintu nanti pasti dari sini langsung boleh masuk gitu. Masuk aja. Gitu ya. Iya. Bilang aja gini, Kak aku mau belajar Karta gitu ya. Aku penasaran Karuta Kak. Oh boleh, silakan duduk. Atau aku mau gabung dong Kak gitu ya. Boleh banget. Oke, selain datang ke sini nih ke ruang tatami, ada nggak sih cara lain buat nanya-nanya gitu? Siapa tahu masih malu-malu gitu, ada nggak? Kalau misalkan masih penasaran, cuman belum berani nih untuk datang langsung ke ruang tataminya, boleh nanti langsung tanya aja di IG-nya. IG-nya yang di sini. Oke, jadi bisa nanya-nanya apa aja di IG ya gitu ya. Boleh nanya-nanya misalkan ini kalau misalkan langsung datang boleh nggak, atau harus hafal gini-gini dulu, haruskah gitu. Kalau nanya-nanya perihal Karuta pasti langsung dijawab kok oleh kontak person kami. Oke. Terus kalau misalnya nih
yang belum jadi mahasiswa Unsada, orang luar istilahnya ya, boleh nggak sih? Kalau untuk datang boleh banget kok untuk lihat-lihat ke sini. Kebetulan Karuta bukan hal yang umum di Indonesia, jadi kalau penasaran boleh aja langsung masuk, langsung tanya sih di IG, jangan langsung masuk. Oke. Ya, makasih. Jadi untuk yang di luar sana ya, yang berminat dengan Karta boleh datang ke Unsada atau boleh tanya-tanya dulu di IG ya. Oke. Terus prestasinya gimana sih klub Karta selama ini? Prestasi mungkin karena zaman Covid-nya belum sempat ada pertandingan lagi. Tapi sebelum Covid sempat pernah ke Jepang juga untuk international taikainya Sensei. Jadi sempat wakil Indonesia ya, mewakili Indonesia ya di pertandingan Karta di Jepang gitu ya. Iya, Sensei. Wow, mantap. Tapi kalau di Indonesia ada nggak sih turnamennya? Kalau di Indonesia sendiri mungkin internal aja sih Sensei, dari klub sini dan anggota-anggota lama yang pernah join juga gitu Sensei. Jadi memang Karta ini juga masih jarang ya di Indonesia ya? Betul banget Sensei, jadi masih jarang, bahkan kadang kalau dibilang Karuta mungkin yang kepikiran cuma kartu biasa gitu Sensei. Jangan-jangan ini klub satu-satunya di Indonesia? Iya, nggak salah sih Sensei. Yang salah satu yang masih aktif di sini aja Sensei. Oh, sebelumnya ada juga ya di. Sebelumnya ada. Sip. Ya, jadi untuk minasang yang berminat dengan Karta ya, kartu tradisional Jepang ya, bisa main ke ruang tatami ya di kampus Unsada, atau bisa tanya-tanya dulu di IG-nya Karta ya di sini. Oke. Sip, makasih Jill atas waktunya hari ini. Terima kasih banyak kembali Sensei. Ditunggu minasang. Tunggu, yang penasaran silahkan langsung ya. Oke.